kan punya nomor telepon gue ya. Bisa telepon gitu, bisa DM. Pencitraan banget sih. Universal deh ah. Oke, gua mau meluruskan dan mengomentari tentang postingan Baim yang memposting muka gue dengan caption, gue baca dulu ya, gue lupi. Dengan caption mana sih? Oh ini. Gak pernah saya merasa dendam sama dia. Dia tetap teman saya. Doa terbaik untuk Nikita dan anak-anaknya. Semoga dia sabar dan berserah diri kepada Allah. Oke, nah gue udah nggak usah pakai lagi yang namanya inisial lah ya. Gue langsung sebut aja namanya adalah Iyam. Nah, kalian mungkin menyangka kalau Iyam itu gue ambil pada waktu Iyam itu bekerja bersama Baim. Padahal tidak begitu ceritanya. Memang Iyam pernah ikut gue ke Korea waktu gue bekerja sama salah satu klinik kecantikan yang ada di Korea. Dan gue memang melakukan operasi plastik. Sebetulnya ceritanya itu bukan gue ngambil Iyam saat dia bekerja dari Baim. Tapi gue waktu itu minta tolong ke Iyam untuk membantu membantu konten klinik kecantikan yang sedang bekerja sama gue. Jadi gue sempat telepon Baim dan alhamdulillah direspon dengan baik. Saat itu Baim sedang bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah umroh bersama istri tercinta. Ya, di situ gue ngomong, Baim mau berangkat umroh ya? Kira-kira bawa berapa orang ya? Oh enggak kok, cuman sama istri dan rombongan, kata dia. Oh oke, boleh nggak gue pinjam Iyam sebentar ya buat berangkat ke Korea karena gue mau ada kerjaan di sana. Dan Baim pun alhamdulillah memberikan izin dengan baik. Sampai gue pun masih ada sempat WhatsApp dia juga karena memang ada perjanjian gue antara dia yang gue nggak boleh share juga sama kalian gitu. Pokoknya ada nih WhatsAppnya, belum gue hapus sama sekali untuk menjadi bukti nanti ketika. Jadi gini, gue itu tidak pernah mau dibilang sama orang itu sok ikut campur atau sok apa, sok ini, sok itu, nggak mau. Apa yang gue lontarkan di mulut gue itu adalah kejadian faktanya, bukan yang gue rekayasa. Berangkatlah Baim umroh dan berangkatlah gue ke Korea. Dan semua karyawannya Baim pun karena sang bosnya juga sedang beribadah umroh, jadi
sudah tidak ada konten lagi yang memang harus karyawannya itu bekerja stay di sana gitu. Khususnya yang namanya IAM ya. Jadi mereka terbebaskan untuk waktu yang lumayan lama. Nah, saat itu memang waktunya itu bertepatan dengan umrohnya Baim dan gue pergi untuk plastic surgery ke Korea. Sampailah gue ke Korea, masuklah gue ke ruang operasi. Iam selalu nge-record ya kan, karena perjanjian, karena gue ada kerjasama dengan klinik tersebut, jadilah sebuah konten ya. Terus terbentuklah hidung ini juga hidung sebetulnya belum jadi karena kemarin dibuang dulu, dinetralkan dulu, nanti tahun depan baru betul-betul dibikin mancung kayak Kim Kardashian ya. Nah, sudah itu sampailah di Jakarta, Iam sudah selesai untuk berurusan sama gua, karena buat gua minta bantunya sama Iam tuh cukup selesai sampai di Jakarta. Dieditlah video segala macam dan belum tayangnya pun baru kemarin Januari 2020 bulan berapa ya? Pokoknya kalian scroll aja ke bawah, ada itu yang gue ke Korea. Nah itu baru ditayangin. Setelah itu Iam itu benar-benar at all sudah tidak lagi gua telepon dan kita benar-benar lose contact. Dan gua pun kalau kalian mau bukti, gua itu belum terlalu fokus sama yang namanya konten YouTube. Lo boleh scroll ke bawah, lihat. Kebanyakan kalau lu scroll ke bawah itu gue biasanya upload tuh sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang seminggu sekali. Jadi gue belum butuh karyawan tetap. Gue pasti akan manggil cabutan-cabutan yang gue bayar per event ya. Di situ setelah itu 2 minggu setelah pulang dari Korea, gue langsung menghubungi Iam lagi. 2 minggu ya, itu jaraknya jauh loh. Dan Baim juga sudah pulang dari ibadah umrohnya bersama istri tercinta ya. Nah dari situ gue telepon lagi dan gue menanyakan memory card dari kamera yang dia bawa gitu, karena kameranya ada tapi memorinya nggak ada karena gue harus bikin konten lagi. Jadi dulu itu gue sekali bikin konten tuh langsung 3, 4 karena gue itu lagi sibuk-sibuknya syuting nih Kita Kepo, ada juga program, ada juga bintang tamu. Pokoknya gue tuh syuting itu seminggu bisa dari Senin sampai Minggu. Bayangin itu menguras waktu, tenaga dan energi gue. Makanya gue nggak terlalu mood untuk bikin konten. Tapi kalau gue mau bikin konten, gue pasti seharian itu akan bikin 3 paling banyak atau 4. Nah oke, setelah itu kan gue telepon Iam untuk meminta mengembalikan memory card gue yang ketinggalan. Kayaknya kebawa sama dia dan ternyata memang betul ada. Nah saat ia mau mengembalikan memory card kamera gua itu lagi bikin konten di rumah. Ya ini kejadian yang sesungguh-sungguhnya. Lagi bikin konten di rumah, dia telepon, gue bilang masuk aja Iam. Masuklah dia, naik ke atas. Gue lagi bikin konten, entah suaranya si Iam masuk atau mukanya dia masuk, gua nggak tahu. Selesai dari dia balikin memory card ya, dia langsung cabut guys gitu loh. Dan bener-bener nggak lagi ada di gue. Dan gue juga lagi nggak mau buang-buang duit punya karyawan untuk bikin konten YouTube yang padahal konten YouTube gue juga pun tidak terlalu banyak postingannya gitu loh. Kalau kalian nggak percaya juga, kalian scroll ke bawah, cek sendiri mulut gue ini bohong enggak. Nah tiba-tiba gue ditelepon, Baim telepon, yang gue juga nggak bisa kasih tahu dia ngomong apa, tapi cukup membuat gue shock dengan perkataan dia yang menuduh seseorang lagi itu. Tapi ya sudahlah. Setelah itu dia WhatsApp, dia tanya, dia kayaknya mau make sure apakah betul di Iam sama gue, dan gue pun membalasnya gitu loh. Ya sudah gue share juga di story gue bilang
gue itu sama Iyam cuman cabutan, dan memang terakhir itu cuman di Korea. Setelah itu tidak ada lagi pekerjaan di gue karena gue pun belum minta tolong lagi gitu. Dan gue menjelaskan bahwa gue kalau bikin konten itu sehari pasti 3 kali, dan gue tidak mau punya karyawan tetap dulu karena gue juga nggak terlalu konsen yang namanya di dunia per YouTubean gitu. Nah, singkat cerita ya, tiba-tiba si Baim WhatsApp gue lagi. Ya, dia bilang kalau si Iyam ini udah gak kerja sama dia. Lah, dia menuduh kalau Iyam itu kerja sama gua. Padahal kan gua udah bilangin kalau gua itu sama YouTube itu gak terlalu konsen dan gak banyak uploadan, paling sebulan sekali. Masa kalau sebulan sekali gua harus pakai karyawan? Mendingan gua kasih yang cabutan, yang gua bayar per event. Sekali bikin video udah gua bayar jebret gitu. Ngapain gua harus gaji per bulan gitu loh. Nah, gue lagi pergi tuh ya, pokoknya adalah ke suatu tempat, terus banyak yang ngomong soal nih lo sekarang bikin konten YouTube bla 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 bla. Oh, kemarin lo berangkat sama ini ya? Iya lo. Oh iya, lo tau nggak kalau Iyam kan udah nggak kerja lagi sama Baim. Nah, disitulah gue langsung telepon si Iyam. Gue bilang, Yam, emang iya lo udah nggak kerja sama Baim? Iya, udah enggak. Oh ya udah, kalau gitu lu mau nggak kerja sama gua? Nah, gua tuh nggak pernah nanyain apapun kenapa dia keluar segala macem. Tapi ini just for your information, walaupun ini nggak penting banget sebetulnya ya. Gue tuh udah kenal sama Iyam dan bekerja sama dia itu kurang lebih 2 tahun di Trans TV. Dulu ada namanya program Pagi-Pagi Pasti Happy. Ya, di situ gue kenal dia, gue tahu bagaimana karakternya, gue tahu bagaimana sifatnya. Walaupun gue tidak 24 jam sama dia ataupun setiap hari. Setiap hari deng, Senin sampai Jumat. Jam 8:30 dulu gue ingat. Setiap hari cuma Sabtu sama Minggu aja, kadang-kadang enggak gitu kan. Tapi kalau di acara tersebut memang gue lebih banyak kontekan langsung, beradaptasi langsung dengan yang namanya Iyam gitu loh. Jadi gue tau lah, orang bagus masa gue nggak ambil gitu kan. Dan memang dari dulu gue pengen bekerja sama dia gitu. Kalau kita bekerja itu kan kita sama orang harus punya feel, harus dilihat auranya. Jangan memperkerjakan orang juga asal-asalan, nanti takutnya apa yang mau kita lakukan malah jadinya nggak lancar. Harus mempekerjakan juga orang jujur, nggak boleh jadi maling, karena apalagi di rumah gue ini berlian, jam tangan mewah, uang segala macem itu semua gue geletakin sembarangan. Jadi nomor 1 orang yang harus kerja di tempat gue itu adalah nggak boleh maling dan dia harus jujur. Yang lain-lainnya busuk atau jelek itu masih bisa diperbaiki, tapi kalau yang 2 ini pasti susah untuk diperbaiki. Nah, karena gue tahu Iyam itu cukup berkompeten di bidangnya, ya ketika dia sudah nggak kerja sama Baim, dengan gue tanya, lo ada masalah apa sama Baim? Kok lo keluar nggak ada masalah apa-apa? Oh, berarti baik-baik aja dong gitu kan. Ya udah, kerjalah dia sama gue ajaklah dia ke Bali saat itu for the first time ya. Memang itu anak orang baik, alhamdulillah. Dia jadi fotografer pribadinya Lorenzo. Tahu kan Lorenzo, pembalap motor GP, tahu kan? Lu bisa lihat di Instagramnya Iyam sendiri. Dia jadi fotografer pribadinya Lorenzo. Bahkan Lorenzo sampai pinjem celana dan sepatunya Iyam. Bayangin, semua itu tidak ada yang kebetulan kalau manusianya itu tidak baik. Ya, mungkin dilihatnya sama kalian netizen, gua ini sepertinya huru-hara, berarukan segala macam. Tapi biarlah itu gua umbar kemana-mana. Jadi yang baiknya biarlah orang-orang di sekitar gua dan Tuhan yang tahu gitu. Kalaupun gua harus taruh di sebuah konten, bukan berarti gue ingin terlihat baik di depan muka kalian semua. Tapi gue ingin mengajarkan cara berbagi yang tulus, penuh kasih sayang itu seperti apa. Gitu loh. Ya, kenapa gue baru bahas sekarang sih? Ya, karena gue memang baru tahu detailnya itu sekarang. Dulu banget gue sempet denger selentingan-selentingan gitu. Tapi gue gak terlalu tanggepin. Kenapa? Mungkin terlalu sibuk kali ya. Tapi kalian harus jangan pungkiri kalau gue emang sibuk. Dulu kan ada Nikita Kepo Senin sampai Jumat ya kan. Terus kadang-kadang gue juga di Brownies gantiin Ibu Ayu atau siapa yang gak masuk, atau gak jadi bintang tamu gitu. Nah, terus ngurusin bisnis gue. Jadi gue cuma denger-denger aja. Dan gue tuh orangnya tuh, gue tuh jujur ya, gue tuh baru bener-bener nonton konten-konten artis-artis yang sekarang punya channel YouTube tuh baru sekarang, kurang lebih 1 bulan ini gitu loh. Karena gue mau belajar
gimana sih biar edit yang bagus, gimana sih biar ini yang cara angle ngambil gambar yang bagus di YouTube segala macam gitu. Ternyata gue nggak bisa pungkiri juga kalau di YouTube itu ada cuannya. Nah, kenapa akhirnya gue nonton kontennya dia? Karena ada, biasalah netizen itu kan kadang ada yang baik, kadang ada yang nggak baik. Nah, yang baik ini yang share ke gue linknya, Kak nonton ini deh, di menit ke ini si dia ngomong begini, mukanya si Iyam ditaruh paling depan. Gue lagi mau bobok cantik, gue buka lah linknya, gue pantengin dari awal sampai oh ya bener. Bukan hanya di videonya, tapi gue pun membaca hampir rata-rata semua komennya yang membuat gue jadi makin shock. Kenapa? Soalnya ada banyak banget komen yang akhirnya melontarkan seperti ini. Pantesan aja Iyam keluar milih dari Baim, orang yang baik, dia lebih milih dajjal atau setan. Ternyata dia maling toh. Nah, gue akan yang ke bawah, padahal kan gue nggak tahu menau urusannya gitu loh. Dari situ gue mulai kayak, aduh, kok begini ya dia yang maksud gue seorang yang panutan, bisa dibilang. Kalau netizen kan ngomongnya adalah panutannya the true hero masyarakat Indonesia. Kok bisa melakukan hal seperti itu tanpa harus meminta izin? Gini, kan gue akhirnya tanya, ini bikin video ini dia minta izin enggak? Ternyata enggak gitu. Maksud gue kalau udah ada izinnya dari orang tersebut gitu kan, ya oke aja sih, karena ternyata mereka udah kongkolikong. Ternyata ini kan nggak ada izin. Dan hampir rata-rata netizen, kalau kalian lihat semua komennya ya, itu semuanya mengarah ke Iyam. Kenapa nggak ke foto-foto yang lain? Kan banyak. Kenapa mengarahnya semua ke Iyam? Nah, dan posisinya netizen, Iyam itu sudah resign. Kenapa harus fotonya ditaruh paling depan? Seolah-olah dia melakukan kesalahan gitu loh. Itu kan nggak boleh. Nah, memang Baim yang baik hati itu ya, yang suka menolong orang banyak itu tidak menyebutkan nama sama sekali. Tapi beliau menggiring opini, dan bisa kalian baca sendiri komennya. Kan komennya bisa dibaca. Kenapa semuanya menggiring? Kenapa semuanya berpikir, menilai bahwa Iyam lah yang malingnya. Kalian jangan menutupi mata dan hati kalian. Kalau yang salah kalian harus bilang salah, kalau yang benar kalian harus bilang benar. Begitulah, makanya kenapa triggernya gua tuh cuman ingin meminta kalau keluar dengan baik-baik, sudahlah, tuntaskanlah dengan baik-baik gitu. Gini ya, mungkin memang Baim orang yang baik hati ini dan suka berbagi ya, sudah membuat video klarifikasi. Tapi apakah Baim orang yang baik hati ini dan suka berbagi sudah klarifikasi langsung atau ngobrol langsung ke Iyam yang sudah menurut Niki ya gue sih juga orangnya jahat banget ya gitu. Tapi gue jahat, dan gue juga kalau udah nolong sih jangan ditanya gitu. Kayak beberapa orang-orang yang ada di sekeliling gue, bencong-bencong lah ya. Gue berusaha dan gue selalu mengajak mereka, yuk kita kerja sama-sama, kita kaya sama-sama. Lu maunya bagaimana, gue kasih jalan. Lu maunya bagaimana, gue kasih jalan. Harusnya mereka dibayar cuma 350.000 untuk pertama kali muncul di TV, dan mungkin gak sampai 350 ya. Tapi dengan usahanya gue ngomong, gue bilang janganlah, ini kan temen gue segala macam ini tuh. Akhirnya bisa tembus 1 juta, masuk ke TV, orang kenal, terima endorsan, lalala lili itu tuh. Tapi memanfaatkan orang yang sudah memberikan peluang jalan untuk dia menuju sukses, ternyata dimanfaatkan. Otomatis gue akan mundur. Tapi gue tidak akan membuat satu konten yang menggiring opini, pas banget nih dia keluar nih, gue jadiin konten, kan gue dapet cuan. Gue nggak begitu. Kalian boleh cek di mana konten YouTube gue yang gue menggiring opini atau hanya sekedar bikin tebak-tebakan kalian supaya mikir siapa sih sebetulnya yang salah gitu. Itu nggak baik. Nah, satu lagi, kenapa Baim tidak menelepon Iyam? Kan Iyam nggak ada salahnya. Kenapa
Iyam Iyam jadinya resign, ya harusnya ditanyain dong. Tapi kan kalau gue nanya ke Iyam tidak ada masalah gitu kan. Dan gue tanya juga ke Baim saat itu tidak ada masalah. Tapi kenapa timbul video itu? Kan kita, mungkin kalian, gue pun juga bingung kenapa ya. Nah mungkin gini aja lah ya, daripada kita kalau gue sih orangnya gak pernah pencitraan gitu ya. Kalau gue ya jelek ya terserah aja lah. Kalau baik ya alhamdulillah masih dibilang baik ya. Kenapa nggak gini aja deh ya, mendingan kita ketemu aja bertiga, atau lu juga boleh bawa orang beserta kamera-kameranya. Kalau mau dijadiin konten YouTube pun tidak masalah ya. Mendingan selesaikan ya, karena ini menyangkut bukan untuk hanya satu orang gitu. Ingat, Iyam itu punya keluarganya itu tidak sekuat keluarga-keluarga gua atau yang ada di luar sana. Janganlah kalian juga netizen membuli sampai ke almarhum ibunya yang tidak tahu apa-apa, sampai keluarganya pun. Kalau misalkan ini ada yang bilang, kalau nanti tiba-tiba ia menyakiti hati Nyai bagaimana? Ya kalau dia menyakiti hati gue, ya bekerja dengan tidak tulus atau apa, ya go ahead, pergi aja gitu loh. Tapi gue tidak akan pernah membuat satu konten yang akhirnya membuat namanya dia pun jadi jelong gitu kan, dengan hal yang tidak pernah dia lakukan. Yang namanya manusia itu wajar. Nanti juga yang namanya manusia, mengecewakan manusia itu adalah suatu yang lumrah. Ya namanya manusia punya hilaf. Tapi gue tahu orang yang gue sedang bicarakan ini memang sampai detik ini sudah kurang lebih hampir mau setahun ya, dia tidak pernah sama sekali mengecewakan. Dia bekerja dengan kemampuannya. Dia bagus selama ini, belum pernah ada cacat sedikit pun, karena gue itu membatasi antara pekerjaan dengan pertemanan. Dan gue selalu memberikan kepercayaan sama orang. Ketika kepercayaan itu tidak bisa dipergunakan dengan baik, itu akan gue ambil dan dia akan gue buang gitu. Selama ini so far, karena kan pasti banyak banget yang nanya, kenapa sih kok dibelain banget? Gue bukan ngebelain banget. Posisinya adalah Iyam itu kerja sama gue sekarang, dan gue tidak pernah mengambil dia dari siapapun. Sebetulnya ini pun tidak patut untuk dibahas karena ini nggak penting. Cuman karena jadi besar ya, jadi ini harus diberitahu untuk kalian semua, wahai masyarakat Indonesia.